Pendidikan merupakan faktor penting bagi kehidupan sekarang ini. Kehidupan yang dipacu oleh gerak modernisasi yang semakin laun semakin cepat. Pendidikan berperan dalam pembentukan karakter, pengembangan potensi diri, dan pengenalan terhadap peran serta tanggung jawab. Pendidikan juga dapat menjadi social elevator dalam mobilitas sosial. Masyarakat dengan pemikiran terbuka memiliki anggapan dan mempercayai bahwa pendidikan dapat membantu atau mengarahkan kepada kondisi kehidupan yang lebih baik. Banyak pelajar dari berbagai penjuru datang ke tempat-tempat untuk menimba ilmu yang menurutnya paling baik. Ada banyak sekali universitas di Indonesia. Namun kebanyakan, mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa tertarik pada universitas yang ada di Pulau Jawa. Beragam alasan mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa memilih universitas yang ada di Jawa. Ada kualitas, akreditasi, adanya rasa ingin tahu akan dunia luar. Tentunya mereka mau tidak mau telah menantang dengan suatu proses yang disebut adaptasi. Mereka harus beradaptasi dan menghadapi keberagaman. Bukan hanya perbedaan dengan tempat asal, tapi juga keberagaman lain yang terhimpun di lingkungan yang memang di dalamnya terdapat orang-orang dari berbagai wilayah di Indonesia, yang merupakan negara yang terkenal dengan keberagamannya, seperti suku, bahasa, dan agama, yang merupakan di antara faktor yang turut membentuk karakter seseorang tersebut. Faktor-faktor seperti pengalaman, kemampuan penyesuaian diri, mendukung atau tidaknya lingkungan tersebut, menentukan lama tidaknya atau bahkan berhasil tidaknya mahasiswa itu beradaptasi di lingkungan penginapan barunya, ataupun di lingkungan kampus itu sendiri. Salah satu universitas terkemuka yang terletak di timur Pulau Jawa yaitu Universitas Airlangga. Perguruan tinggi yang terletak di kota terbesar kedua di Indonesia ini terbagi menjadi 3 bagian yang mempunyai kekhasannya masing-masing. Pada kampus A untuk prodi kedokteran, kampus B untuk sosial humaniora, dan kampus C untuk mahasiswa prodi bidang eksakta. Mbak dari namanya siapa, terus dari jurusan apa? Oke, nama saya Betty Sinta Kurniamenrova dari jurusan Antropologi. Halo Kak, Halo. selamat siang. Boleh tahu namanya siapa? Namaku Atma. Halo Kak Atma. Iya. Amel? Iya. Terus Mbak? Lydia. Jadi Mbak ini aslinya asal dari mana nih? Kalau saya dari Nias, Sumatera Utara. Hanya dari Blitar. Oh, iya. Dari Mojokerto. Oh dari Mojokerto. Kan asalnya dari Bogor. Mbak first impression pas nyampe Surabaya itu gimana sih? First impression yang gimana nih? Ya kayak pas nyampe Surabaya itu apa hal-hal yang berkesan pertama kali gitu? Mungkin beda-bedanya apa gitu? Kayak yang berkesan itu yang pertama Surabaya rapi, bersih, gitu aja sih. Ya pertamanya ya kaget ya Mas. Soalnya kan dari luar kota juga, apalagi Surabaya itu kan kota besar. Udah gitu di sini tuh kayak lebih macet itu loh, udah panas, macet gitu. Terus mobilisasinya juga kayak padat banget gitu. Yang menarik itu karena pergaulannya yang luas. Dan banyak anak dari luar kota juga punya pengalaman mereka masing-masing, punya budaya-budaya mereka masing-masing, dan kita akhirnya tahu budaya-budaya luar daerah gitu. Sama aja, panas, terus padat banget penduduknya, terus kan kota gede jadi kayak was-was gitu loh, hati-hati. Daerah kan beda ya sama yang di daerah kita sama daerah kota di kota orang, jadi harus hati-hati dimanapun berada gitu, kita harus hati-hati gitu loh. Bagaimana kakak menanggapi perbedaan dari lingkungan asal tadi dari Nias sama perbedaan di lingkungan Surabaya ini? Cara beradaptasinya gitu. Iya. Oke, kalau misalkan cara beradaptasi mungkin di sini nggak terlalu sulit ya. Soalnya mungkin lingkungan saya, teman-teman saya juga sangat membantu saya beradaptasi di sini. Jadi saya yang dari luar pulau itu nggak terlalu sulit lah untuk berbaur dengan yang berbeda, perbedaan yang ada di sini gitu. Kan kalau biasanya kan kita kan sama orang tua ya kan Mas. Sama orang tua, sekarang kan udah nggak sama orang tua kayak gitu.
Terus dan juga kayak harus beradaptasi kayak apa-apa sendiri gitu, kemana-mana sendiri. Udah gitu apa-apa tuh kayak Gmaps mas, nggak tahu jalan kayak gitu. Panas, biar nggak tahu jalan gitu. Terus nggak ada ini aja sih mas, nggak ada orang yang diandelin gitu loh. Iya. Jadi benar-benar sendiri gitu. Perbedaan teman-teman di Mojokerto sama di Surabaya ternyata cukup beda. Dan di sini lebih beragam. Terutama di SMA saya juga banyak dari luar kota ternyata juga, nggak hanya di Surabaya. Dan ternyata di sini lebih kompleks. Di Surabaya itu pergaulannya lebih kompleks, lebih luas dan lebih apa ya? Kadang ada yang nggak pernah terpikirkan seperti masalah-masalah mental di remaja itu ternyata di Surabaya itu cukup luar biasa. Ternyata di Mojokerto itu saya nggak menemukan ada anak yang stres lah, anak yang anxiety attack. Di Surabaya saya menemukan teman-teman saya yang cukup bikin saya bingung kenapa pola pikirnya seperti ini. Itu bikin saya belajar, jadi kita harus menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Akhirnya awalnya saya yang anaknya logis dan sangat ngejudge gitu ya. Kalau salah ya salah gitu. Tapi ternyata saya di sini disuruh belajar untuk mendengarkan dulu apa yang orang lain bicarakan gitu. Itu sisi positifnya sih dari pergaulan yang sangat beragam di Surabaya. Baik. Kalau di sini kayak hawanya gitu, hawanya panas, nggak, kalau di Blitar kan masih dingin enak gitu loh. Itu mungkin hawanya. Terus kemarin pas awal-awal di Surabaya itu ada masalah nggak sih buat adaptasinya, sama mungkin ada cara nanggepin masalah itu gimana Mbak? Oke, kalau untuk masalah dari segi bahasa sih. Soalnya kan di sini orang rata-rata kan pakai bahasa Jawa, sedangkan saya dari Sumatera kan. Jadi kadang-kadang tuh kalau berbaur tuh agak sulit. Soalnya beberapa teman saya kadang-kadang lupa kalau saya orang Sumatera, jadi mereka pakai bahasa Jawa yang sebenarnya tuh saya nggak ngerti. Cuman cara mengatasinya sih saya biasanya nanya ke teman yang lain gitu, ini terjemahannya apa gitu. Ini sih mas, nggak mudah juga gitu loh. Terus ya mau gimana lagi ya kan mas, masa mau berhenti di tengah jalan juga gitu kan, sayang udah bayar semester, udah bayar ini itu, masa iya cuman gara-gara culture shock jadi kayak apa sih ini, udahlah gitu, nggak kayak gitulah gitu. Jadi tetap positif aja, kayak masih banyak loh hal baik di Surabaya ini yang belum kamu temuin kayak gitu. Cukup tetap ingat diri sendiri, tujuan awal merantau itu apa di sini. Jangan Gitu. ikut-ikutan teman mungkin ya, dan kan kita dapat teman baru. Iya, Terus sudah terlena dengan keasikan. Dari orang tua sih, kayak orang tua itu inginnya kita menjadi yang berguna gitu loh, berguna. Terus saya itu membuktikan ke orang tua sama ke keluarga saya kalau saya itu pasti bisa. Halo, perkenalkan nama saya Arfandi. Saya ingin mewawancarai teman saya dari Ambon. Halo, perkenalkan nama saya Evel. Saya ingin mewawancarai teman saya dari Palembang. Lah, siapa yang wawancara? Bukan saya. Lah, bukan saya juga. Ya sudah, siapa dong? Siapa dong? Berarti saya. Udah, silakan. Ya udah, pertanyaan pertama. Aku mau nanya nih, gimana first impression kalian di Surabaya? Kan kalian ngerantau kan? Gimana? First impression sih panas. Surabaya panas banget. Nggak ada awannya. Terus kalau dari Mas Kalau Eko? saya sama juga panas, dan juga makanannya tuh sangat murah. Murah. Ya udah, ke selanjutnya, persiapan kalian tuh apa sih buat ngerantau ke Surabaya sini? Kalau saya sih karena SMA udah sekolah berasrama di Jawa, jadi kayak pas ngerantau ini juga kayak udah kebiasa gitu. Jadi nggak kaget-kaget banget pas ke Surabaya sih. Gitu sih. Apple yang Kalau dari saya karena jauh, saya juga sering pindah-pindah, jadi agak biasa untuk adaptasi dengan lingkungan baru sih. Jadi saya aman soal perantauan. Kan kalian ngerantau nih, gimana ada gak sih kultur shock dari kalian? Ya paling sih kalau saya ya, paling kultur shock di Surabaya itu ya kalau orang-orang asli sini ya ini emang bawaannya tuh marah-marah terus, kayak bawaannya tuh ngomong kayak marah aja. Tapi emang sebenarnya bawaannya emang orang Surabaya gitu kan. Mas Eko. Kalau saya kultur shocknya adalah fun fact, orang Surabaya asli gak bisa bahasa Indonesia.
Jadi untuk ngomong dia Jawa, saya dari Ambon, saya lebih nggak ngerti lagi. Jadi saya pelang-aplong ngomong. Terus hal menarik apa sih yang kalian temuin di Surabaya atau yang merugikan deh? Apa yo? Yang kaget sih Surabaya yang pertama tuh kalau di jalan kenceng-kenceng ya mobilnya. Mobilnya kenceng-kenceng banget. Kayak trafiknya kenceng. Macet. Terus kalau kemana-mana tuh ternyata kerasa jauh banget ya. Saya Karena Gojek macet ya? mau kemana-mana Gojek minimal 20.000. Wah, Gimana? Mas Emal gimana? Kalau saya sih macet sama panasnya lagi ya. Soalnya saya kalau keluar terus lama-lama tangan saya jadi ireng sebelah. Jadinya ya kulit saya tidak rata warnanya. Udah itu aja sih. Terus dari pandangan kalian, apa aja sih perbedaan nilai-nilai di sini sama di daerah asal kalian? Gimana ya? Kalau perbedaan nilai-nilai sih kalau dari Palembang ya. Kalau gimana ya? Mungkin kayak orang Surabaya itu lebih peduli kan sama yang lain gitu dibandingkan sama orang-orang di Palembang. Soalnya kalau di Palembang itu ya kayak lebih ke ya udahlah urus diri sendiri aja gitu. Individu ya. Individu. Kalau saya tidak ada perbedaan karena timur keras, di sini juga Jawa Timur keras juga. Jadi saya terbiasa dengan lingkungan yang keras. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Ya paling perbedaannya balik lagi ke panas. Berarti ya. Sarannya sih jaga diri dan tetap ingat tujuan awal merantaunya apa, jangan sampai melenceng kemana-mana. Oke, yang pertama itu ingat-ingat lagi niat baiknya sama tujuannya datang ke Surabaya itu mau apa. Kan emang kita mau jadi seseorang yang kita cita-citakan kan. Balik ke niatnya, jangan kalau ada struggle gitu jangan goyah gitu. Tetap ingat lagi tujuannya jadi apa. Kalau misalkan kita nggak ingat tujuan kita, terus kayak sama aja nggak ada tujuan di sini tuh mau apa gitu, malah buang-buang waktu aja. Saran saya sih yang pertama ya survei dulu mau ngerantau kemana ya. Kalau misalnya kayak mau ke Surabaya ya survei dulu Surabaya gimana orangnya. Terus yang kedua ya siapin niat ngerantau tuh ngapain aja, jangan sampai terjerumus ke jalan-jalan yang miring-miring. Kudu gampang adaptasi ya. Terus juga harus tetap berada di jalan yang lurus. Sama satu lagi ya motor itu penting di sini. Pesan-pesan saya, selagi kalian mau kuliah, tentukan dulu apa yang ingin kalian lanjuti dari SMA ke kuliah. Bukan karena pilihanku, tetapi itu takdirku. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiranku tak pernah untuk mengancammu. Pala ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, perbedaan warna kulit, perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan dekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Kesadaran ini sudah lama tertidur kelas. Ayo bangunkan. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam solidaritas. Meraputi warnaku sampai air di tebu. Saya Doni, saya Kavi, saya Nabil, saya Evel, Saya Siska, saya Inaya, saya Rahmat. Dan saya Fandi. Saya Indonesia, kami Indonesia.